Pemirsa, Kementerian Perhubungan belum mengunggah secara resmi salinan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur tentang larangan mudik 6 hingga 17 Mei mendatang. BLE tersebut masih dalam proses diundangkan. Untuk membahas lebih lanjut terkait larangan mudik Lebaran 2021, sudah bergabung bersama dengan kami juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Assalamualaikum Ibu Adita. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang Bu Adita. Bu Adita, ini sejauh ini masih dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan HAM ya Bu, peraturan menteri yang mengatur larangan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang? Ya betul Mbak, jadi ini peraturan menterinya sudah ditandatangan ya, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa karena ini peraturannya selevel peraturan menteri, tentunya harus juga ada proses yang harus kami tindaklanjuti di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini sedang berjalan, kita harapkan secepatnya ini akan bisa diterbitkan dan kemudian kita akan sampaikan juga kopinya kepada seluruh masyarakat. Kemudian apa saja nih Bu Adita yang masuk dalam kategori larangan mudik pada periode 6 hingga 17 Mei mendatang? Ya, yang jelas adalah kami mengatur ketentuan mengenai pelarangan operasional transportasi penumpang, ya tentu tapi dengan beberapa pengecualian untuk penumpang-penumpang yang memang memenuhi kriteria pengecualian. Sementara untuk transportasi logistik atau barang itu akan tetap beroperasi seperti biasa, jadi tidak ada pelarangan sama sekali. Kemudian juga kami menerapkan di situ menyampaikan ketentuan mengenai siapa saja anggota masyarakat atau penumpang yang masih boleh bepergian di masa pelarangan mudik yang berlaku sejak tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 ini. Selain itu juga ada ketentuan mengenai sanksi apabila ada pelanggaran, serta bagaimana ketentuan ini nantinya diimplementasikan di lapangan, bagaimana dikendalikan dan diawasi, serta siapa saja nanti unsur yang akan terlibat dalam pengawasan ini. Begitu Mbak. Baik, kemudian adakah sanksi yang dipersiapkan Bu jika memang masih ada warga yang nekat mudik di periode 6 hingga 17 Mei mendatang, mengingat kalau berdasarkan hasil survei ada 11% atau 27 juta warga yang masih mau mudik? Ya, tentu saja kami sudah siapkan. Ini mungkin yang paling akan punya potensi pelanggaran ini ada di transportasi darat, baik itu menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi ya. Kendaraan pribadi ini kalau kita melihat pengalaman tahun lalu masih banyak kendaraan plat hitam yang kemudian digunakan untuk mengangkut penumpang umum. Nah ini secara undang-undang lalu lintas juga ini sebenarnya kan sudah melanggar hukum. Di samping juga kemudian itu digunakan di saat adanya pelarangan mudik yang diatur dalam peraturan menteri. Nah oleh karenanya kami bersama Korlantas itu sejak beberapa minggu yang lalu sudah melakukan rapat koordinasi ya secara serial. Dan sudah disepakati bahwa kami bersama-sama dengan unsur di Satgas Daerah maupun juga TNI Polri akan turun ke lapangan untuk melakukan penyekatan di 330-an titik mulai dari Lampung, kemudian Jawa dan sampai Bali. Ini dikoordinir nanti langsung oleh Korlantas. Di samping untuk moda transportasi yang lain, ini tentu titik keberangkatannya kan akan terpusat ya di prasarana seperti di stasiun, di pelabuhan maupun di bandara. Nanti di situ juga akan ada pengawasan dari tim gabungan, termasuk Satgas, otoritas transportasi, kemudian pemerintah daerah, TNI Polri, nanti juga akan bersama-sama melakukan pengawasan. Gitu. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Adita Irawati dan pemirsa. Ibu Adita Irawati, Jubir Kemenhub telah bergabung bersama dengan kami di seputar Indonesia RCTI. Sehat selalu Bu dan selamat beraktivitas kembali.